Kita lagi di Museum Geologi. Jadi hari ini kita mau nyari apa nih, Suci? Hari ini kita mau nyari tahu tentang batuan metamorf. Ikutin keseruannya. Nah, jadi teman-teman, batuan metamorf itu adalah batuan yang mengalami perubahan struktur, tekstur, dan komposisi mineral akibat pengaruh tekanan dan suhu tinggi di dalam bumi tanpa mengalami peleburan. Proses ini itu disebut metamorfisme, di mana mineral-mineral awal menjadi tidak stabil kemudian mengalami rekristalisasi dan membentuk mineral baru yang lebih sesuai dengan kondisi tekanan dan suhu tersebut. Tekanan yang besar, terutama akibat aktivitas tektonik, dapat menyebabkan mineral tersusun sejajar sehingga terbentuk struktur foliasi. Sedangkan suhu tinggi mempercepat reaksi kimia antar mineral. Perubahan ini tidak hanya mempengaruhi sifat fisik batuan, seperti kekerasan dan struktur internalnya, tetapi juga sangat berpengaruh terhadap tanah yang terbentuk dari proses pelapukan batuan metamorf tersebut. Dalam konteks mekanika tanah, jenis batuan asal menentukan karakteristik tanah hasil pelapukannya, termasuk gradasi butiran, plastisitas, permeabilitas, serta parameter kuat geser seperti kohesi dan sudut geser dalam. Sehingga pemahaman tentang batuan metamorf menjadi penting dalam analisis kestabilan lereng, daya dukung tanah, dan juga perencanaan pondasi. Jadi sekistika adalah salah satu batuan metamorf dengan derajat menengah dan bertekstur foliasi. Batu ini juga memiliki ukuran butir dari halus sampai menengah, kerasan menengah, dan berwarna abu-abu dan beralterasi putih mengkilat. Nah, sekismika ini pertama kali ditemukan itu di daerah Karangsambung sekitar 60 juta tahun yang lalu. Ini batuan metamorf tersebar ke beberapa daerah di Indonesia, yaitu Karangsembung, Jawa Tengah, Aceh Timur, Pangaribuan, Sumatera Utara, Majene, Sulawesi Selatan, Tautu, Sulawesi Tengah, serta Wandemen, Papua. Mika biasanya juga dapat digunakan untuk isolasi alat listrik, misalnya untuk tabung radio, alat komunikasi, magnetar kondenser, alat-alat radar, busi kapal terbang, dan juga setrika listrik. Batuan sekismika juga dapat dimanfaatkan oleh kolektor batuan. Nah, jadi batuan itu terbentuk dari metamorfosa derajat menengah hingga tinggi, satu fase dengan sekis hijau, amfipolit atau sekis glaukopan. Batuan ini merupakan hasil dari metamorfisme batuan sedimen lempung, pasiran, batu lempung atau batu pasir halus. Nah, kalian tahu nggak sih kalau misalkan ini tuh dinamain sekismika karena sekis jenis ini memiliki kandungan mika. Seiring berjalannya waktu, batuan setelah terangkat ke daratan karena berbagai faktor akan mengalami proses pelapukan menjadi tanah. Erosi air, angin, dan es akan merubah bentuk permukaan bumi dengan membawa tanah hasil pelapukan batuan ke suatu tempat dan diendapkan apabila air, angin, dan es kehabisan tenaga sehingga membentuk berbagai bentuk-bentuk. Ini ada faktor yang mempengaruhi pelapukan dan erosi pada batuan. Pertama ada iklim, kedua topografi, ketiga batuan asal, keempat tumbuhan dan hewan, yang terakhir itu waktu. Nah itu tuh bakal ngaruh ke material hasil pelapukan dan erosinya. Nah, bentuk fenomena bumi selain dipengaruhi oleh proses pelapukan, erosi, dan pendalaman, juga dipengaruhi oleh faktor geologi lain, seperti magmatisme, tektonik, jenis aduan yang punya. Akibat dari keseluruhan proses ini, maka setidaknya terdapat 9 bentukan di zaman muka bumi, yaitu bentukan vulkanik, fluvial, larit, solusional atau pelarutan, struktural, denudasional, aerogen, glasial atau es organik. Nah, yang pertama ini itu adalah bentuk lahan asal proses vulkanik tadi. Bentuk lahan asal proses vulkanik ini
bentuk lahan yang berasal dari aktivitas vulkanisme, contohnya kaldera, kawah, dan lakulit. Yang kedua ada bentuk lahan asal solusional. Bentuk lahan akibat proses pelarutan pada batuan yang mudah larut. Contoh bentukan di daerah karst yaitu stalagmit, stalaktit, dan dolit. Yang ketiga ada bentuk lahan asal proses struktural. Bentuk lahan akibat dari proses struktur geologi. Contoh ada bukit Patihan, lipatan Simplin, dan Antiklin. Yang keempat itu ada bentuk lahan asal fluvial. Bentuk lahan umumnya terbentuk akibat pengerjaan sungai. Contohnya ada sungai berkelok-kelok, sungai pasir, dan banjir, dan juga pompa. Yang kelima ada bentuk lahan asal marin. Bentuk lahan ini terbentuk akibat aktivitas air laut. Contohnya seperti tembolo, klif, ark, stack. Selain itu, terdapat kombinasi antara bentuk lahan marin dan fluvial yang terjadi karena sungai bermuara ke laut. Contohnya adalah delta dan estuary. Gelombang laut akan mengikis tebing yang bergerak di sepanjang pantai sehingga tercipta pulau-pulau yang terpisah oleh tanjung yang tidak erosif. Gelombang yang kuat akan mengikis tanjung dia hasil perpisahan akan masuk ke pulau dan diendapkan sebagai pasir pantai. Yang keenam ada bentuk lahan asal degradasional. Bentuk lahan akibat proses erosi dan degradasi. Contohnya itu ada bukit sisa, lebah sungai, dan lahan es. Degradasi berarti proses pengajangan permukaan bumi, yaitu proses yang cenderung akan menggolongkan bagian permukaan yang positif hingga mencapai bentuk permukaan bumi yang degradasi. Dan yang ketujuh itu ada bentuk lahan asal aulia. Bentuk lahan akibat proses erosi air. Contohnya itu ada bukit pasir, sand dunes, karcan, mesa, dan Selanjutnya yang ke-8 ada bentuk lahan asal glasial. Gletser menggerus batuan permukaan yang menghasilkan ceruk seperti magnet yang disebut situ. Apabila 3 simpi atau lebih bertemu, pertemuannya akan membentuk puncak mencing yang disebut tanduk. Gletser yang meninggalkan gundukan panjang hasil gerusan batuan yang disebut morena, sedangkan gundukan londong disebut rumit. Lelehan es yang mengalir ke bawah gletser menghasilkan pematang sempit yang disebut es kartu. Selanjutnya ada bentuk lahan asal organik. Nah, bentuk lahan ini tuh terjadi akibat pengaruhan aktivitas organisme. Contohnya itu seperti atol dan terumbu karang. Tahukah kamu bahwa tanah yang kita pijak bisa berasal dari batuan metamorf? Jadi batuan metamorf adalah batuan yang terbentuk karena perubahan tekanan dan suhu tinggi di dalam bumi. Kata metamorf sendiri berarti berubah bentuk. Nah, jadi ada contoh batuan metamorf yang sering kita temuin. Ada marmer, batu sabak, gneis, sama kuarsit. Tapi kalian tahu gak sih bagaimana batuan keras ini bisa berubah jadi tanah yang gembur? Selanjutnya ada pelapukan. Perubahan batuan metamorf menjadi tanah dimulai dari proses pelapukan. Pelapukan adalah proses penghancuran batuan menjadi bagian yang lebih kecil. Ada 3 jenis pelapukan. Yang pertama ada pelapukan fisik, terjadi karena perubahan suhu, air hujan, angin, atau akar tumbuhan yang masuk ke celah batuan. Prosesnya dari batuan yang retak, lalu pecah menjadi fragmen kecil. Yang kedua ada pelapukan kimia. Air hujan yang mengandung zat asam bereaksi dengan mineral dalam batuan. Contohnya marmer yang tersusun dari kalsit, mudah larut oleh air hujan yang sedikit asam. Yang ketiga ada pelapukan biologis. Dilakukan oleh makhluk hidup seperti lumut, jamur, bakteri, dan juga akar tanaman. Semakin lama, batuan metamorf akan semakin hancur dan berubah menjadi partikel halus. Pembentukan tanah. Setelah batuan hancur, partikel-partikel tersebut bercampur dengan air, udara, dan sisa makhluk hidup yang membusuk atau humus. Campuran inilah yang membentuk tanah. Proses ini membutuhkan waktu yang sangat lama, bisa ratusan hingga ribuan tahun. Jenis tanah yang terbentuk tergantung pada jenis batuan metamorf asalnya. Contohnya, batuan marmer menghasilkan tanah yang kaya kalsium cenderung subur. Batuan kuarsit menghasilkan tanah berpasir kurang subur karena sedikit mineral hara. Dan batuan gneis menghasilkan tanah dengan campuran mineral beragam. Lalu yang keempat itu ada faktor yang mempengaruhi. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi cepat atau lambatnya batuan metamorf menjadi tanah. Yang pertama, itu ada iklim.
di mana cuaca cerah dan suhu tinggi akan mempercepat pelapukan. Lalu, ada topografi, di mana daerah miring lebih cepat mengalami erosi. Lalu yang ketiga, itu ada organisme. Banyak tumbuhan dan mikroorganisme mempercepat pembentukan humus. Lalu yang terakhir, itu ada waktu. Semakin lama, lapisan tanah akan semakin tebal. Nah, jadi batuan metamorf yang terbentuk jauh di dalam bumi bisa berubah menjadi tanah melalui proses yang panjang. Dimulai dari tekanan dan panas yang menghasilkan batuan metamorf, lalu terjadi pelapukan dan juga pencampuran dengan bahan organik sehingga menghasilkan tanah.